Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahwa Rizar dengan NIM J1A1222111 dari kelas A Karen Isu Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Olid. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review jurnal yang telah saya lakukan yang berjudul Pengetahuan dan Perilaku Penyimpanan Obat Rumah Tangga dengan studi dari kawasan perkotaan Jakarta, Indonesia. Oke, baik, langsung saja pada latar belakang, yaitu penyimpanan obat rumah tangga merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang disebabkan oleh penggunaan obat yang tidak memadai atau ketidakpatuhan terhadap terapi obat. Nah, masalah ini berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, lingkungan, dan akses ke fasilitas kesehatan, termasuk kerugian ekonomi, hasil klinis yang tidak menguntungkan, dan kepatuhan pengobatan yang berkurang. Di Indonesia, penyimpanan obat juga menjadi masalah, di mana data melaporkan bahwa 103.860 atau 35,2% dari 294.959 rumah tangga menyimpan obat untuk pengobatan sendiri. Di antara rumah tangga ini, Jakarta memiliki proporsi yang tertinggi, yaitu 56,4% di antara wilayah-wilayah di negara ini. Berdasarkan data riset, di mana 35,7% rumah tangga menyimpan obat resep. Nah, sementara itu 27,8% menyimpan obat antibiotik yang menunjukkan penggunaan obat yang tidak rasional. Lalu tingkat penyimpanan obat di rumah tangga yang meningkat berpotensi menyebabkan penggunaan obat yang tidak rasional. Penyimpanan obat yang tidak tepat juga dapat menyebabkan kerusakan obat, menurunnya efektivitas dan keamanan obat. Nah, salah satu alasan penyimpanan obat yang buruk adalah keterbatasan informasi dan pengetahuan tentang penyimpanan obat yang aman. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hasan tahun 2022 melaporkan bahwa faktor usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan dapat memengaruhi perilaku penyimpanan obat di rumah tangga. Oleh karena itu, pengetahuan tentang penyimpanan obat cenderung memengaruhi perilaku dalam cara penyimpanan obat sehingga memengaruhi stabilitas, keamanan, dan efektivitas obat. Tujuan penelitian dalam jurnal ini yang pertama itu untuk mengukur pengetahuan dan perilaku penyimpanan obat di rumah tangga di Jakarta. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan perilaku penyimpanan obat. Metode penelitian yang digunakan tuh yang pertama ada desain studi di mana pendekatan analitis menggunakan metode cross-seksional. Kota ini dipilih karena merupakan provinsi dengan proporsi penyimpanan obat di rumah tangga yang tertinggi yang telah dijelaskan sebelumnya di latar belakang, yaitu 56,4%. Yang kedua, lokasi penelitian ini dilakukan pada bulan Juni hingga Agustus 2022 di wilayah Ciladak Barat, Jakarta Selatan. Lalu sampel atau populasi di mana sebanyak 329 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan 1.686 obat yang disimpan di rumah tangga. Lalu metode selanjutnya ada instrumen, di mana data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan formulir survei yang terdiri dari 4 bagian, yaitu identitas responden, profil penyimpanan obat, pengetahuan tentang penyimpanan obat, dan perilaku penyimpanan obat. Lalu pengumpulan data, di mana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dan observasi dengan menggunakan lembar survei dan lembar observasi. Nah, lalu metode yang terakhir itu ada analisis data. Nah, data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan SPSS versi 26. Hasil penelitian dalam jurnal ini ditunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang kurang dalam penyimpanan obat yang baik dengan persentase 56,53% dan juga responden memiliki perilaku yang kurang dalam penyimpanan obat yang baik di rumah tangga dengan persentase 57,45%. Nah, berdasarkan analisis uji chi-square,
Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kelompok usia dan tingkat pengetahuan, antara pendidikan dan pengetahuan, serta pendidikan, eh, pengetahuan dan perilaku terkait penyimpanan obat rumah tangga dengan nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, sebagian besar juga responden memperoleh obat dari apotek. Nah, obat yang paling sering disimpan adalah obat batuk atau obat pilek, termasuk analgetik dan antipiretik. Baik, kesimpulan dalam jurnal ini di mana masyarakat di wilayah Cilandak Barat menunjukkan pengetahuan yang kurang dan perilaku yang tidak tepat terkait penyimpanan obat di rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk melakukan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat di wilayah perkotaan Jakarta mengenai pengetahuan dan perilaku terkait penyimpanan obat sehingga dapat menjaga stabilitas, keamanan, dan efektivitas obat. Sekian dari pemaparan hasil review jurnal yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.